Hai, welcome to my new vlog. Bukan sih, soalnya gue udah pernah buat vlog introduction sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, gue rasa lu harus nonton deh. Karena nggak kenapa-napa sih. Hehehe. By the way, hari ini gue bakal kuliner lagi di suatu tempat dan diantari sama teman kantor gue namanya Ari. Kebetulan aja rumahnya itu searah dengan tempat kuliner yang bakal gue tunjukin hari ini. Artinya gratis lagi. Perjalanan dari kantor gue ke tempat tujuan itu sekitar 10 sampai 15 menit. Dekat kan? Nah, cafe ini namanya Movida Cafe. Hari ini gue sengaja datang lebih awal dibanding dengan teman-teman gue yang lain. Ya, hari ini gue bakal ketemu dengan teman-teman gue yang gue bakal deskripsiin lewat story live draw. Kayaknya salah deh bahasa Inggrisnya. Mungkin draw my story live. Udah bener nggak? By the way, gue nggak tahu gambar sama sekali. Gue bikin kayak gini biar seru aja sih. Sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu, gue bertemu dengan orang yang namanya Bunda, Viani, dan Kavira. Kita les di satu tempat yang namanya ADP atau bahasa Inggrisnya itu ADB. Gue lupa panjangannya apa. Sebenarnya sih bukan cuma berempat, tapi karena ada yang harus kerja di luar kota dan juga tempat kerjanya jauh dari kota, ya otomatis dia nggak bisa kumpul setiap hari atau setiap minggunya. Gue juga pernah kok nggak gabung karena kantor gue masih di Kima. Jadi kalau mau nongkrong butuh waktu 1 jam buat sampai tujuan. Jadi gue lebih baik pulang dan tidur. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue sengaja datang lebih awal karena gue ada masalah dengan Bunda. Seminggu yang lalu dia marah karena gue gak bisa jemput dia buat nongkrong. Karena biasanya kalau mau nongkrong gue pasti jemput, karena kantornya boleh dibilang dekat dan searah dengan kantor gue. Cuman karena mobil gue sudah ditarik leasing, kadang gue jemput pakai mobil kantor, naik bentor, atau apa aja yang bisa. Dan hari itu gue benar-benar bingung mesti naik apa ke sana. Tapi untungnya pas pulang, teman kampus gue dulu datang ke kantor gue. Dan akhirnya gue berpikir bisa numpang sama dia. Otomatis gue langsung nelpon Bunda dan kasih saran ke dia untuk naik Gojek aja. Dan disitulah dia marah. Mulai dari situ komunikasi gue sama Bunda terputus. Sudah hampir seminggu. Padahal dulu hampir setiap hari komunikasi, entah itu di grup atau di chat pribadi. Gue sama Bunda dekat banget. Apalagi semenjak gue pindah kantor, kita makin sering ketemu, nonton bareng, makan malam, pulang kantor bareng. Sampai nyokap gue mulai takut kalau gue bakal jatuh cinta sama Bunda. Mungkin karena efek Raffi dan Yunisari masih kental di otak dia. Hey, tapi awalnya gue gak terlalu peduli dengan kondisi ini, karena gue merasa gak salah sama sekali. Dan Bunda lebih milih untuk gak hubungin gue. Bahkan di grup Bunda gak pernah muncul. Apalagi ditambah kesibukan gue yang baru belajar edit. Jadi gue gak terlalu peduli dengan masalah itu. Tapi seminggu gak pernah ngobrol sama Bunda, even di grup, rasanya ada yang aneh. Dan yang lain pasti juga ngerasain itu. Akhirnya Viani hubungin gue, dan gue nanyain juga penyebab marahnya Bunda ke Kavira. Karena saat itu gue betul-betul gak ngerti kenapa bisa kayak gini. Singkat cerita, mereka nyaranin gue buat ngalah, tapi bukan minta maaf. Karena menurut gue, orang yang minta maaf, orang yang memang berbuat salah. Gue orangnya juga cukup fair. Kalau memang gue salah, gue pasti minta maaf. Dan akhirnya gue pun memulai obrolan di grup. Tapi Bunda sama gak mau ngobrol.
Pada saat itu gue betul-betul berharap kalau Bunda mau ikut. Dan kali ini gue pengen raktir mereka, karena gue pernah janji dan itu harus gue tepati. Gue gak suka dengan kondisi kayak gini. Gue gak senang ada yang marah sama gue dan diamin gue. Apalagi Senin besok sudah puasa. Jadi gue berharap nongkrong kali ini gue sama Bunda bisa ngobrol seperti biasa lagi. Anyway, akhirnya Bunda mau gabung sama kita. Dan gue nentuin tempatnya kalau kita bakal makan di Movida Cafe, karena gue pernah lewat dan baca tulisan ini. Gue berharap sih mereka pesannya itu aja, walau akhirnya bukan itu sih yang mereka pesan. Sekitar 10 atau 15 menit gue nunggu sendirian. Dan gue berharap kalau Bunda gak datang setelah gue datang, atau paling tidak Bunda gak datang sendiri. Gue takut jadi awkward moment gitu, karena udah lama gak ngobrol. Tapi untungnya yang datang duluan itu Viani dan nyokapnya. Ih, jadi gak awkward moment gitu deh. Gak lama kemudian Kavira juga udah datang. It's so long time no see. And it's time to gossip. Bukan sih, kita lagi cari jalan keluar. Gue mesti kayak gimana? Atau sebenarnya apa sih yang terjadi? Sampai akhirnya Bunda pun datang. Perasaan gue mulai kacau, aneh, gak tahu mesti ngapain. Gue coba untuk mandang dia dan ngasih dia senyum, tapi kayaknya dia gak pengen lihat muka gue. So, gue pura-pura main HP aja sih. Gue berusaha untuk nyari topik yang pas buat dipakai lelucon, biar suasananya hidup kembali. Tapi gak nemu-nemu. Gue tegang banget saat itu. Dia bahkan gak negur gue sama sekali. Padahal kan hari itu gue yang bayar. Dan waktu sholat maghrib pun telah datang. Gue harus bersampingan dengan Bunda di dalam toilet. Perasaan gue sungguh sangat kacau. Gue bakal ngobrol apa di sini? Gue terus berpikir dari cara untuk bisa membuka pembicaraan. Ya mungkin cuma sepatah kata saat itu yang bisa terucap. Karena perasaan masih bingung. Gue nunggu dia di atas. Gue nunggu lama di atas. Dia juga lama sekali untuk berwudu.
Gue pengen berjamaah sama dia, tapi kelihatannya dia tidak muncul. Akhirnya gue memutuskan untuk sholat sendirian. Karena waktu juga udah gak sempat buat nunggu bunda naik dan berjamaah. Sampai akhirnya kita semua udah selesai sholat. Di sini gue bingung banget deh di sini. Bener-bener bingung. Gue zikir tapi mikirin aneh-aneh. Tapi gue berharap sih setelah sholat ini keadaannya jadi lebih baik. Akhirnya setelah sholat, keadaannya pun jadi lebih baik. Hati gue jadi lebih tenang, adem, dan nyaman. Di Movida Cafe ini, cake-nya enak-enak banget. Tempatnya juga luas dan nyaman, bersih pokoknya. Furniture lucu-lucu, mejanya sudah kayak mesin jahit. Makanannya sesuai lah dengan harga-harganya. Porsinya juga besar-besar. Dan malam pun telah datang. Kita semua harus pulang. Dan inilah saat-saat yang tidak enak sih. Bayar. Gue berharap semoga nanti kita bakal bisa ketemu secepatnya. I don't know how to be connected with Bunda like before. Only time can answer and explain it all. By the way, thank you so much for watching this video I think. See you for the next video. Gue Viat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.